Ini pas videonya. Nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Kalaupun terpaksa harus Udah lah, nggak usah. patuh Iya, udah bisa. kesehatan. Yang pertama adalah menggunakan masker dengan benar. Artinya menutupi area hidung dan mulut. Jangan dikalungkan. Suaranya Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air gedean mengalir lagi. dan sabun. Kemudian yang terakhir adalah menjaga jarak karena kita tidak tahu sekeliling kita bagaimana kondisi kesehatan orang yang kita temui. Sayangilah diri kalian, sayangilah kesehatan, jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya dan sehat itu. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar IPA dengan materi yang paling menarik di antara materi IPA yang lain. Kenapa menarik? Colorful dan bercerita tentang makanan yang menggugah selera. Penasaran kan? Nah, sebelum Ibu mulai, seperti juga aktivitas yang lain, marilah kita buka kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dan cermati materi ini dengan seksama, kemudian siapkan buku catatannya untuk membuat rangkuman, menuliskan hal-hal yang dirasa penting. Baik, materi kita seperti yang tadi sudah tertayangkan, yaitu zat aditif. Oke, next Pak Wawan. Nah, ini materinya zat aditif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam bahan aditif yang sering dipakai pada produk makanan. Yang kedua adalah kalian dapat menjelaskan daftar nama-nama bahan aditif pada suatu produk bahan makanan. Dan yang ketiga adalah kalian dapat mengklasifikasikan bahan aditif pada suatu bahan makanan. Oke, next. Nah, kalau kalian lihat tayangan ini, coba kalian renungkan, kalian simak, karena ini akan jadi pertanyaan terakhir sebagai resume pembelajaran hari ini. Ada hubungan antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah. Kemudian dalam KBM ini, Ibu juga akan selalu menyampaikan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Bila orang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nanti kalau sudah ada tanda siapa bisa jawab, kalian segera untuk berlomba-lomba bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, zat aditif ini, next Pak Wawan. Zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kata aditif itu berasal dari kata add yang di medsos sering kalian gunakan, artinya tambah. Nah, jadi ini juga ada zat yang ditambahkan. Oke, next. Nah, apa sih fungsinya? Memperbaiki tampilan. Wow, luar biasa ya, itu kue ulang tahunnya. Ada warna pink, ada warna hijau, biru, kuning, menarik sekali. Kenapa sih harus menarik? Oke, siapa bisa jawab? Kenapa sih zat aditif itu harus menarik? Ada yang bisa jawab nggak ya? Karena supaya Ayo, orang-orang ada yang bisa jawab itu kenapa sih harus menarik? Ayo, siapa bisa jawab? supaya orang-orang itu mau membeli dan memakainya karena warnanya banyak dan beragam. Mana ya yang jawab? Wawan? Karena warnanya menarik, kita tertarik untuk membeli dan memakai. Aduh, keburu habis deh waktunya. Ya, zat aditif itu harus menarik supaya banyak pembelinya, supaya meningkatkan hasil produksi. Jadi kalau jualannya laku banyak, kan dapat untung banyak juga. Oke, kembali ke slide yang tadi, Mr. Wawan. Jadi selain untuk memperbaiki tampilan, meningkatkan cita rasa. Aduh, makan bakso nggak pakai saus kan nggak enak ya. Nah, jadi juga ditambahkan zat aditif. Kemudian memperkaya kandungan gizi. Wow, es campurnya enak banget tuh ya. Ada susunya pasti. Nah, juga jadi kan lebih bergizi. Kemudian itu gambar apa tuh ya? Manisan mangga. Manisan mangga diawetkan supaya tidak cepat busuk. Oke, slide berikutnya. Nah, ini
Jadi zat aditif itu ada 7 macam, berupa pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Next. Nah, kalian lihat, ini adalah berbagai macam zat aditif yang ada di sekitar kita. Ibu yakin kalian sudah pada mengenal benda-benda ini. Mungkin hanya ada beberapa yang asing, aspartam, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini juga zat aditif. Loh, nanti ada apa saja zat aditif di dalam bahan makanan ini, itu juga nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Oke, berikutnya. Nah, tadi, yang pertama kita akan bahas dari 7 zat aditif tadi, yaitu yang pertama adalah zat pewarna. Tujuannya supaya menarik serta menggugah selera makan. Nah, coba lihat gambar permennya tuh. Wow, menarik banget ya. Ada hijau, kuning, merah, oranye juga kuenya. Cupcake-nya menarik sekali. Nah, ini kenapa bisa menarik? Karena ada zat pewarna. Berikutnya. Slide berikutnya. Ya, nah ini jenis pewarna. Ada yang berasal dari sumber alami, kemudian berarti disebut dengan jenis pewarna alami, dan ada yang sintetis, yaitu berasal dari bahan kimia dibuat di pabrik. Kalau kalian lihat itu ada gambar kue yang berbentuk bunga. Itu warnanya hijau pekat. Kemudian sebelahnya ada daun suji yang berfungsi untuk memberikan warna hijau. Nah, tapi tidak sesuka. Lalu sebelahnya, sebentar, sebelahnya itu ada gambar balado telur. Aduh, yang belum sarapan jadi pengen sarapan ya. Balado telur. Zat pewarnanya dari cabai. Tapi sekarang kalau kalian lihat di sebelahnya kueku warna merah. Apakah dari cabai juga? Pedes dong kuenya. Nah, jadi disinilah kita membutuhkan zat pewarna sintetis. Karena tidak semua pewarna yang tersedia di alam bisa kita gunakan. Berikutnya. Nah, ini jenis zat pewarna alami dari tumbuhan. Dipakai daun suji dan daun pandan sebagai pewarna hijau. Jadi untuk memberikan warna hijau itu adalah daun suji, dan untuk memberikan warna untuk mengharumnya adalah daun pandan. Tuh ibu juga bawa nih realnya. Ayo siapa yang mau? Tuh ini ada apa nih, Putri Ayu. Ini ada dadar gulung yang isinya kelapa. Nah, kemudian, wah banyak deh pokoknya. Ibu bawa makanan banyak loh. Tuh, kelihatan nggak sih? Ya, ini sebagai contoh untuk zat mana yang disebut zat pewarna alami dan mana yang zat pewarna sintetis. Oke, berikutnya Mr. Wawan. Nah, ini untuk memberikan warna coklat bisa juga menggunakan kakao. Nah, kakao ini lebih sehat karena berasal dari bahan alami, seperti yang dipakai untuk membuat kue muffin coklat. Nah, kemudian tapi kadang ada aroma dan rasa yang tidak dikehendaki, serta kalau dipanaskan itu kadang warnanya jadi pucat atau warnanya jadi pudar. Nah, ini ibu juga bawa nih. Nah, ini hasil daripada untuk membuat apa namanya kue muffin dari kakao. Kemudian slide berikutnya, pewarna alami. Nah, pewarna alami itu yang kuning itu bisa dari kunyit, kemudian tadi hijau daun suji, coklat dari buah coklat, kemudian merah coklat dari daun jati. Nah, daun jati yang biasanya untuk alas nasi jamblang itu juga ternyata bisa bermanfaat dalam proses pembuatan gudeg Jogja. Warna merah kecoklatan gudeg Jogja itu berasal dari daun jati. Kemudian jus pakai wortel. Nah, jadi kelebihan dari bahan pewarna alami ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian aromanya juga enak, tapi juga warnanya terbatas dan tidak setajam zat pewarna sintetis serta tidak praktis. Maksud tidak praktis di sini adalah kalau kalian mau menggunakan daun suji, kalian harus cari dulu daun sujinya. Padahal cari daun suji sekarang susah ya. Cari daun suji, kemudian setelah itu daun sujinya harus ditumbuk. Setelah ditumbuk atau di blender,
baru diperas untuk mendapatkan ekstraknya. Lama untuk mendapatkan pewarna hijau alami. Nah, kalau pakai pewarna sintetis, kalian tinggal teteskan saja beberapa tetes, sudah jadi. Harganya juga relatif murah. Nah, ini Pak Wawan, tolong ditampilkan ini zat alami dari coklat. Nah, ini zat alami dari coklat. Kemudian pewarna sintetis, nanti Ibu juga, ini Ibu bawa banyak ini contoh-contohnya. Nah, kalau kalian lihat, nah ini nih, ada bubur. Wow, bubur sumsum sama bubur ketan hitam. Bubur sumsum ini bisa juga menggunakan zat pewarna alami, yaitu dari daun pandan. Kemudian ini ada apa nih, ketan hitam. Nah, ketan hitam kan memang asli alami warna hitamnya. Nah, jadi kalian harus bijak dalam memilih makanan, mana makanan yang sehat. Oke, berikutnya, Mister. Next. Nah, coba kalian lihat. Menarik banget kan? Siapa bisa jawab? Makanan yang Ibu gambar makanan yang Ibu tayangkan, ini merupakan menggunakan zat aditif yang alami atau sintetis. Ayo, siapa bisa jawab? Nggak pakai lama jawaban. Alami Bu, alami Bu. Alami Bu. Alami. Alami, Bu. Ada yang bisa jawab? Alami. Itu Alami, Bu. ada puding buah sama pie buah bikinan Ibu loh. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita ketemuan, kalian bisa cicip-cicip tuh bikinan Ibu. Oke, next. Berikutnya, Mister. Ini juga. Ada yang bisa jawab? Ini menggunakan bahan zat aditif alami atau buatan? Alam. Alami. Ada yang bisa jawab? Alami. Alami, Bu. Iya, Alami, Bu. Alami. Itu lapisnya bisa dari kakao yang tadi Ibu sudah perlihatkan. Pasti dari kunyit. Terus sebelahnya tuh kek karamel atau sarang semut dari gula merah, gula pasir yang digosongkan jadi karamel. Sampingnya gudeg Jogja tadi sudah dibahas. Bawahnya lapis kue atau kek ketan hitam, lebih pekat warna hitam karena ketan hitam warna hitam. Oh, itu ada beraneka macam ayam. Ada ayam rica dari zat aditifnya dari apa? Ya, cabe. Kemudian ada ayam kuning dari apa? Kunyit. Ya, sip. Kemudian itu ada ayam cabe hijau. Ya pasti dari cabe hijau kan zat pewarnanya. Juga ada lapis. Bisa menggunakan zat alami daun suji. Ada bolu kukus gula merah. Udah ada judulnya gula merah. Pasti dari alami juga. Kemudian kukus zebra sama dengan lapis. Pakainya kakao atau coklat. Oke, next. Nah, sekarang coba kalian buat kesimpulan. Gambar atas sama yang gambar di bawah. Apakah ada perbedaan antara gambar atas dan gambar yang bawah ditinjau dari segi zat aditif? Ayo, siapa bisa jawab? Ada, Bu. Ada. Atas? Ada, Bu. Ada, Bu. Yang atas? Ada. Betul Yang atas sekali, lebih Pak. warnanya lebih mencolok. Buatan. Yang Yang bawah buatan alami selalu semua. ngejreng, Bu. Nah, jadi kalau ada yang alami, kenapa kita harus pakai yang sintetis? Memang kalau yang alami itu kurang menarik, tapi kan kita lebih sayang kesehatan kita daripada Bisa hanya sehat. sekedar untuk mengejar menarik ya. Oke, next. Pewarna sintetis, nah ini tuh warnanya kalau yang kuning disebut dengan tartrazin, kemudian yang merah adalah amarat, kemudian orange, sunset yellow, biru, brilian blue. Kelebihannya warnanya banyak, praktis, serta kekurangannya tidak menghasilkan aroma dan tidak ada yang tidak cocok untuk makanan serta menimbulkan penyakit. Waduh, penyakitnya nggak kelihatan ya. Nah, ini warna-warna pewarna sintetis, warnanya cukup tajam pada umumnya. Oke, next. Nah, ini pewarna buatan atau sintetis. Nah, itu biasanya dikemas dalam botol-botol kecil, warnanya lebih tajam, kemudian dia tidak akan rusak ketika mengalami pemanasan. Namun hati-hati, ketika kalian menggunakan, pilihlah yang memang sudah ada label BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan,
sehingga aman untuk dikonsumsi, itu pun dalam dosis-dosis yang wajar. Berikutnya. Nah, ini ada juga pewarna, tapi ini bukan untuk makanan. Sudah tertulis di sana untuk printer, jadi tidak bisa dipakai. Nah, kalau untuk makanan sudah ada sertifikatnya. Nah, oke, next berikutnya. Nah, ini juga pewarna tekstil, tidak bisa dipakai untuk makanan karena mengandung logam berat dan bisa bersifat racun bagi tubuh. Logam beratnya berupa arsen, timbal, dan kemudian air raksa yang bersifat racun. Oke, next. Nah, ini pewarna tekstil, rodamin B, itu menyebabkan kanker hati, dan methanol yellow juga menyebabkan kanker pada kandung saluran kemih. Next. Nah, kemudian kita lanjutkan pada zat pemanis. Tujuannya tentu untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman, ini juga sama, ada pemanis alami dan buatan. Oke, next. Pemanis alami banyak tersedia di alam. Dari mulai gula pasir, dari tebu, kemudian madu, kurma, dan gula merah. Dan ini kalau dikonsumsi berlebihan tentunya akan berdampak negatif bagi penderita diabetes. Kemudian berikutnya, pemanis buatan. Nah, kalau pemanis buatan itu tidak merupakan sumber energi. Artinya, kalau pemanis alami, ketika badan kita lemas, contohnya pada saat puasa ya, maka disarankan ketika berbuka itu kan mengkonsumsi bahan makanan yang manis, karena akan menimbulkan energi, segar kembali. Tapi kalau pemanis buatan bukan sumber energi. Nah, ini contohnya ada sakarin, natrium, kemudian natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam, dan memang memiliki tingkat kemanisan lebih banyak daripada gula asli. Tapi juga kalau berlebihan akan menyebabkan kanker. Nah, ini Pak Wawan tolong perlihatkan dulu, saya Ibu bawa ini zat zat pemanis buatan. Zat pemanis buatan, aduh tadi kelewat ya. Ini tadi yang pewarna alami, ya pewarna buatan. Nah, ini dalam bentuk botol-botol kecil seperti ini. Ada yang berbentuk botol kecil, kemudian ada juga dalam bentuk saset. Ini yang tadi pewarna, tadi kelewat, nggak ditampilkan. Nah, kemudian tadi sudah sampai ke pemanis buatan. Jadi berikutnya Pak Wawan. Nah, pemanis, next. Nah, ini contoh pemanis buatan. Nah, Ibu tadi sudah sampaikan yang Ibu bawa itu adalah siklamat ya. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini keunggulan sakarin itu tidak mengalami kerusakan ketika dicampur ke makanan, tapi kelemahannya juga kalau dipanaskan akan mudah rusak serta menimbulkan rasa pahit dan tentunya kalau berlebihan menimbulkan kanker. Berikutnya. Nah, kemudian kalium asulfam, ini juga tingkat kemanisannya luar biasa, 200 kali dari gula pasir. Nah, tapi dia tidak stabil dalam pemanasan, artinya akan menimbulkan rasa yang tidak kita kehendaki. Kemudian berikutnya, nah ini ada lagi siklamat yang tadi Ibu bawa contohnya, tingkat kemanisannya 30 kali dari gula pasir. Kemudian kalau ini menimbulkan rasa pahit. Berikutnya, nah ini tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi secara berlebihan karena pertama tidak memberikan suplai energi dan pada dosis berlebih akan memicu munculnya kanker kandung kemih, mutasi dan mutasi gen dan cacat lahir. Oke, next. Nah, ini tingkat kemanisan dari berbagai macam zat aditif, zat pemanis buatan yang bisa kalian lihat di tabel buku cetak juga ada. Oke, next. Nah, ini pengawet. Ini diperlukan untuk menjaga bahan makanan supaya awet. Jadi tidak timbul jamur. Nah, next. Nah, ini adalah makanan yang videonya nggak bisa jalan ya, Mister ya. Ini kalau bisa ditayangkan sebenarnya dia berangsur-angsur jadi jamur makanannya. Tapi nggak bisa ya, nggak apa-apa. Jadi ini kerusakan makanan itu bisa karena jamur. Nah, jangan hati-hati ketika kalian melihat kalian beli makanan, lihat expirednya. Kalau sudah expired jangan dimakan, nanti bisa timbul diare serta penyakit-penyakit yang lain. Oke, berikutnya.
Nah ini pengawetan bisa dilakukan dengan garam pada ikan asin, kemudian juga dengan cara dikalengkan, dengan cara dibekukan seperti pada nugget, dikalengkan pada kornet serta pada sarden, kemudian juga bisa menggunakan silika gel. Nah silika gel itu biasanya kalian untuk silika gel, nah ini bendanya, tolong perlihatkan Pak Wawan untuk silika gel. Nah ini mengandung silika gel juga. Nah ini silika gel. Ini selain di makanan juga bisa ditemukan di sepatu, kotak sepatu, kotak tas dan lain sebagainya. Oke, next. Nah ini pengawetan secara biologi bisa menggunakan cuka, bisa menggunakan juga ragi pada tape. Next. Pengawetan menggunakan bahan kimia, menggunakan natrium benzoat atau tadi yang sudah Ibu sampaikan yaitu silika gel. Berikutnya. Penyedap makanan, nah ini yang alami, ternyata banyak yang alami. Kemudian berikutnya, nah ini penyedap sintetis. Nah penyedap sintetis ini ada Ajinomoto. Ajinomoto ini mengandung MSG, ini brand Ajinomoto, sebenarnya masih banyak merek-merek yang lain contohnya. Dan jangan berlebihan, apapun yang dimakan jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan pada penggunaan MSG akan menimbulkan Chinese food syndrome yang menyebabkan rasa pusing dan mual. Oke, next. Nah, pemberi aroma. Nah, ini tentunya juga untuk menarik menjadi diberikan aroma. Apa saja jenis pemberi aroma? Next, kita lihat. Bisa berupa pandan, nah itu bolu kukus pandan. Jadi bolu kukus pandan berarti dari pandan. Bisa dari vanila, nah itu vanila ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk serbuk. Nah kemudian ini juga masih banyak jenis-jenis yang lainnya. Nah ini Ibu bawa juga, ini adalah, nah ini vanila cairnya, ini vanila bubuk. Kemudian ada juga vanila yang dalam bentuk saset. Kemudian, nah ini yang dalam bentuk saset. Nah jadi, tapi gunakan jangan terlalu banyak karena akan menimbulkan rasa pahit. Oke, next. Nah, pengharum buatan ini juga biasanya dibuat dalam bentuk disimpan di botol. Nah, itu ada berbagai macam pengharum buatan. Ini dibuat dari zat-zat kimia. Beda dengan kalau tadi pandan, memang harumnya wangi pandan. Tapi kalau ini dibuat dari zat-zat kimia, maka disebut dengan zat pengharum buatan. Dan oke, berikutnya. Pengental. Nah, ini untuk pengental itu ditayangkannya gambar capcay. Apa hubungannya pengental dengan gambar capcay? Ada yang tahu? Biar itu Pak. Biar apa ya? Biar kental. Iya betul. Jadi capcay kan ketika dimasak masih banyak airnya, cair, supaya menarik diberi pengental. Nah, jadi memiliki kekentalan tertentu, bisa pakai tepung maizena, bisa pakai juga pati atau tapioka, dari tapioka yang dilarutkan ke air menggunakan pengental. Kemudian berikutnya pengemulsi. Nah, ini untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Ini biasa dipakai pada pada mentega, ya, pada margarin. Nah, kemudian setelah pengemulsi, nah ini yang tadi Ibu tanya. Sebelum Ibu tutup, ini yang tadi Ibu tanya. Apa hubungan antara gambar yang di atas dan gambar yang di bawah? Yuk, ada yang bisa jawab?
Saya, Bu. Yang di bawah tuh Oh, zat kalau tadi. gambar yang Yang di bawah tuh itu, bahan pewarnanya. Yang di Ah. atas Yang makanannya. buat Iya. Yang di atas Ya. hasil makanan dari zat. ya, yang di atas hasil makanan dari yang Ya, pakai yang di pewarna. bawah itu adalah bahan Warnanya. untuk membuat zat aditifnya. Iya. Tolong tayangkan kembali, Pak Wawan, gambarnya. Iya. Nah, yang di bawah itu gambar di atas ada rainbow cake. Wow, menarik ya. Oh, rainbow cake. Menarik banget. Itu warnanya dibuat dari pewarna sintetis. Karena warna merah tidak mungkin pakai cabai. Makanya dari pewarna buatan. Demikian juga ada warna ungu. Sebenarnya warna ungu juga ada sih dari ubi ungu. Tapi nanti peruntukannya tidak cocok untuk membuat ini misalkan. Jadi harus menggunakan pewarna buatan. Cukup beberapa tetes saja. Sekitar 2 tetes itu sudah tergantung tingkat kepekatan yang mau digunakan. Nah, kemudian itu ada kue lapis. Nah, kalau kue lapis bisa menggunakan warna pewarna alami dari daun suji. Tuh, yang belum pernah tahu namanya daun suji seperti itu bentuknya. Kalau kunyit, Ibu yakin sudah tahu semua bentuk kunyit seperti itu. Untuk membuat nasi kuning, pewarnanya juga alami, nasi kuning. Demikian juga dengan apa tuh ya? Ada gambar telur dadar. Kuningnya memang alami dari telur. Nah, kemudian ayam, wah ayam rica, ayam bumbu merah, itu juga alami dari cabai. Nah, kemudian ada yang belum Ibu tayangkan deh ini. Nah, ini coba yang Ibu pegang, pertanyaan berikutnya. Telur asin. Berarti dia diawetkan menggunakan pengawet buatan atau alami? Alami. Alami. Dari apa alaminya? Garam. Garam, Bu, garam. Garam. Ya. Kemudian ini. Nih, minuman ini menggunakan pewarna serta perasa alami atau buatan? Alami. Buatan. Ya, ini Buatan. nanti kalian ada tugas Buatan, untuk Bu. kalian Buatan, Bu. mengisi di tugas yang sudah nanti Ibu berikan di share ke Google Classroom. Tolong tugasnya Pak Wawan ditayangkan Pak Wawan. Yang berupa Excel. Habis ini ada tugas. Nah, ini lembar kerja zat aditif. Nanti kalian mengisi 5 macam, bisa makanan, bisa minuman. Kalian tuliskan di sana jenis makanan atau minumannya. Kemudian jenis pewarna yang apakah kalau ada pewarna tuliskan pewarnanya alami atau buatan. Serta tuliskan namanya, misalkan alami daun suji. Kemudian buatan, nama sintetisnya, nama buatannya apa. Kemudian kalau menggunakan pemanis, jenis pemanisnya apa? Alami atau buatan? Kalau alami sebutkan apakah gula merah atau gula pasir. Kemudian kalau buatan sebutkan jenis pemanisnya. Kemudian kalau di produk yang kalian amati itu ada pengawet, tuliskan juga pengawetnya alami atau buatan. Tuliskan jenisnya apa. Kemudian kalau menggunakan penyedap, tuliskan juga jenis penyedapnya apa. Ibu minta kalian hanya mengamati 4 macam saja. 4 macam, karena sebenarnya kan ada pengemosi tadi. Nah, kemudian ada pengaroma, kemudian untuk menumbuhkan aroma, kemudian apalagi tadi pengemosi, untuk mengentalkan, pengental. Nah, ini untuk pengaroma, ini Ibu bawa juga, ini aroma pisang Ambon. Ini bukan dibuat dari pisang Ambon, tapi dibuat dari bahan-bahan kimia, sehingga menghasilkan aroma pisang Ambon. Dan tadi sudah ditayangkan begitu banyak zat-zat
pengaroma yang berupa sintetis. Nah, untuk bahan makanan itu kalian bisa mengamati bahan makanan yang tersedia di rumah, nggak usah repot-repot keluar dengan alasan mau cari bahan makanan untuk mengerjakan tugas Bu Umi. Ayo, jangan modus ya, keluar rumah gara-gara itu. Yang di rumah aja, kalau di rumah ada susu, amati bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu, nah ini di bagian belakang akan ada keterangan zat aditif apa yang digunakan di sana. Kalian tuliskan dalam tabel tadi. Kemudian, nah ini makanan sejuta umat. Siapa sih yang nggak suka? Nah, amati zat aditifnya apa di bagian belakang ada. Kemudian, nah kalau ada di rumah ibumu punya bumbu, ini ibu bawa bumbu gulai. Nah, amati juga di bagian belakangnya zat aditifnya apa saja. Nah, lalu ini atau bisa pakai kornet. Zat aditifnya apa saja. Nah, atau pakai ini apa penyedap. Nih, bumbu, ibu bawa bumbu sayur asem. Nih, zat pewarnanya apa? Kemudian ini ada jelly. Apa aja? Zat aditifnya apa? Salah ngomong ya. Ini jelly, zat aditifnya apa? Kemudian ini juga ada penyedap. Nih, jenis-jenis penyedap. Jadi silakan kalian cari yang ada di sekitar kalian, tidak perlu keluar rumah untuk mengerjakan tugas ibu. Nah, semoga materi yang ibu tayangkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dengan bijak kalian bisa memilih mana makanan sehat dan mana makanan yang menyebabkan menimbulkan penyakit jika dikonsumsi secara berlebihan. Lihat tanggal kadaluarsanya juga. Nah, jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh, sehat selalu karena itulah aset yang paling berharga sehingga kalian bisa melakukan aktivitas yang lain terutama untuk beribadah. Sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.